Shalom umat Allah yang terkasih, hari ini Rabu 29 September, Pesta Malaikat Agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Yohanes 1 ayat 47-51 menjadi bahan permenungan kita. Nathanael, para saudara, menunjukkan perhatian terhadap Yesus. Dia tidak menolak kabar ketika dibawa kepadanya, menunjukkan keinginan yang kuat untuk kedatangan Kristus yang lama telah dinantikan Nathanael. Nathanael berpikir bahwa Filipus mungkin keliru tentang tempat itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yesus melihat Nathanael datang kepadanya dan berkata tentang Nathanael, "Lihatlah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya, tidak ada kesalahan yang dapat ditemukan pada dirinya, meskipun dia telah berbicara seperti orang yang tidak percaya." Karena dia lebih banyak membaca kitab para nabi daripada Filipus, Rasul Yesus. Dia menyebutnya tak bersalah karena dia tidak mengatakan apapun untuk mendapatkan bantuan atau memuaskan hawa nafsunya. Apa artinya ketika Yesus berkata bahwa tidak ada kepalsuan? Apakah Nathanael tidak berdosa? Apakah tidak ada tabib yang diperlukan untuk dia? Lebih daripada itu, tidak ada yang pernah dilahirkan yang tidak membutuhkan tabib. Ini adalah tipu daya ketika kita mengatakan satu hal dan lalu kemudian kita memikirkan hal yang lain. Lalu bagaimana tidak ada tipu muslihat dalam dirinya? Nah, begini, karena hal ini. Nathanael orang berdosa dan dia mengakui dosanya. Sedangkan jika seseorang sebagai orang berdosa berpura-pura menjadi orang benar, itu ada tipu muslihat dalam mulut. Tuhan kita kemudian memuji pengakuan Nathanael. Yesus tidak menyatakan bahwa Nathanael bukan orang berdosa. Namun Nathanael tidak langsung setuju terlepas dari pujian ini, tapi menunggu lebih lanjut bukti dan bertanya, dari manakah Yesus mengetahui hal itu? Dia bertanya sebagai manusia, Yesus menjawab sebagai Tuhan. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Sebelum Filipus memanggilmu, ketika engkau berada di bawah pohon ara, aku telah melihat." Yesus tidak melihat Nathanael bukan dari sudut pandang Yesus sebagai manusia, tetapi Yesus sebagai Tuhan. "Aku melihatmu," demikian kata Yesus. Artinya, Yesus melihat karakter hidup Nathanael dan juga tentu saja karakter hidup kita ketika Nathanael berada di bawah pohon ara, di mana keduanya, Filipus dan Nathanael, telah berbicara bersama dan tidak ada yang melihat mereka. Dan karena hal itu dikatakan bahwa ketika melihat dia dari jauh, dia berkata, "Lihatlah seorang Israel sejati." Di mana pernyataan ini tampaknya terjadi sebelum Filipus mendekat, sehingga tidak ada kecurigaan yang dapat melekat pada kesaksian Kristus. Kristus tidak akan berkata, "Saya bukan dari Nazaret," seperti yang Filipus katakan, tetapi dari Bethlehem, untuk menghindari sebuah argumen. Dan karena itu tidak akan menjadi bukti yang cukup seandainya dia menyebutkan bahwa dia adalah Kristus. Dia lebih suka membuktikan ini dengan kehadirannya dalam percakapan mereka. Para saudara, apakah pohon ara itu memiliki arti? Kita membaca tentang satu pohon ara yang dikutuk karena hanya memiliki daun dan tidak memiliki buah. Sekali lagi, lalu kemudian pada saat penciptaan, Adam dan Hawa setelah berbuat dosa membuat pakaian dari pohon ara. Daun ara kemudian menandakan dosa. Dan Nathanael ketika dia berada di bawah pohon ara, berada di bawah bayang-bayang kematian. Sehingga Tuhan seolah-olah berkata, "Hai Israel, siapapun di antara kamu yang tanpa muslihat, hai orang-orang yang beriman Yahudi, sebelum itu aku memanggilmu oleh para rasulku, ketika kamu masih berada di bawah bayang-bayang kematian. Dan saat kamu tidak melihat aku telah melihat. Ketika engkau berada di bawah pohon ara, aku melihat."
yaitu ketika engkau belum berada di bawah naungan hukum, aku sudah memilih. Nathanael ingat bahwa dia pernah berada di bawah pohon ara, di mana Kristus tidak hadir secara jasmani, tapi hadir secara pengetahuan rohaninya. Oleh karena itu Nathanael mengetahui bahwa dia sendiri mengenal keilahian Tuhan kita. Bahwa Tuhan kemudian tahu, telah menembus ke dalam pikirannya, tidak menyalahkan tapi memuji keraguannya, membuktikan kepada Nathanael bahwa dia adalah Kristus yang benar. Nathanael menjawab dan berkata kepadanya, "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel." Seolah-olah Nathanael berkata, engkau adalah dia yang diharapkan, yang dinantikan. Engkau adalah dia yang dicari. Nathanael, para saudara, membuat pengakuan iman. Para saudara, Petrus juga pernah menyatakan pengakuan yang sama. Ketika Yesus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Engkau adalah Yesus, sang anak Allah. Tetapi Nathanael yang membuat pengakuan yang sama sebelumnya tidak memiliki berkat seperti yang dialami Petrus. Alasannya, Petrus dan Nathanael keduanya menggunakan kata-kata yang sama. Yesus anak Allah, tetapi tidak dalam arti yang sama. Petrus mengakui Tuhan kita sebagai anak Allah dalam arti Allah sendiri. Sementara Nathanael mengartikannya sebagai manusia biasa. Karena setelah berkata engkau adalah anak Allah, Nathanael menambahkan engkau adalah Raja Israel. Sedangkan anak Allah bukan hanya Raja Israel, tapi Raja atas seluruh dunia. Selanjutnya para saudara, dalam jawaban Petrus, Kristus tidak menambahkan apapun, seolah-olah imannya sempurna. Bahkan Yesus akan membangun gereja di atas pengakuan Petrus. Sedangkan Nathanael, pengakuannya yang mengarah ke hal-hal yang lebih tinggi, itu sangat kurang. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihatmu di bawah pohon ara, lalu engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar dari ini. Seolah-olah Yesus berkata, apa yang baru saja aku katakan telah menjadi hal yang sangat besar bagimu ya Nathanael. Dan engkau telah mengakui aku sebagai Raja Israel. Lalu apa yang akan kamu katakan ketika kamu melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang tadi ini? Apa hal yang lebih besar itu para saudara? Yesus melanjutkan dengan mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat surga terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun ke atas anak manusia. Lihat bagaimana Yesus membangkitkan Nathanael untuk sementara waktu dan memaksanya untuk berpikir bahwa Kristus bukan manusia biasa. Karena bagaimana mungkin dia hanya manusia biasa yang dilayani para malaikat. Seolah-olah dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan para malaikat, karena dia pastilah putra raja sendiri, yang kepadanya hamba-hamba raja turun dan naik. Turun pada penyalipannya, naik pada kebangkitan dan kenaikannya. Malaikat juga sebelum ini datang dan melayani Yesus, dan para malaikat membawa kabar gembira tentang kelahirannya. Tuhan kita menjadikan masa kini sebagai bukti masa depan. Setelah kekuatan yang dia tunjukkan, Nathanael akan lebih percaya lagi dan semakin mengikuti Yesus. Para saudara, mari kita mengingat kembali kisah perjanjian lama. Yakub melihat dalam mimpi sebuah tangga mencapai dari bumi ke surga. Tuhan beristirahat di atasnya dan para malaikat naik dan turun di atasnya. Terakhir, Yakub sendiri memahami apa arti penglihatan itu, lalu mendirikan sebuah batu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ketika dia mengurapi batu itu, apakah Yakub membuat penyembahan berhala? Tentu tidak. Dia hanya membuat simbol, bukan objek pemujaan. Yang kita lihat di sini ialah pengurapan, melihat yang diurapi. Dia adalah batu yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan. Jika Yakub yang bernama Israel melihat tangga itu dan Nathanael memang orang Israel, ada kecocokan di antara keduanya. Di dalam Tuhan yang menceritakan mimpi Yakub, baik kepada Yakub maupun kepada Nathanael. Seolah-olah Yesus berkata, dengan namamu engkau dipanggil, dan mimpi itu telah muncul kepadamu. Karena engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun atas anak manusia. Jika mereka turun kepadanya dan naik kepadanya, maka dia berada di atas dan di bawah sini pada saat yang bersamaan. Di atas dalam dirinya dan di bawah dalam anggota-anggotanya, yaitu gerejanya.
Namun para saudara, pengkhotbah yang baik yang memberitakan Kristus hari ini adalah malaikat Allah, yaitu yang naik dan turun ke atas anak manusia. Seperti Paulus yang naik ke surga ketiga dan turun sejauh itu untuk memberikan susu kepada para bayi. Dia berkata, kita akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar dari ini. Hal yang lebih besar bagi kita para saudara adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah membenarkan kita yang dipanggilnya. Dia melihat kita manusia berbaring di bawah bayang-bayang kematian. Karena seandainya kita tetap ada di tempat Dia melihat kita, apa untungnya? Mengapa Nathanael tidak ditemukan di antara ke-12 para rasul? Kita mungkin percaya para saudara bahwa Nathanael orang terpelajar dan ahli dalam hukum. Maka Yesus tidak menempatkan dia di antara para murid. Karena apa? Karena Yesus memilih yang bodoh untuk mengacaukan dunia. Dia berniat untuk mematahkan leher orang yang sombong dengan orang-orang yang rendah hati. Dia berusaha untuk tidak mendapatkan nelayan melalui orator yang ulung, tapi mendapatkan kaisar oleh seorang nelayan. Kaisar Siprianus yang begitu hebat, seorang orator yang hebat. Tapi Petrus yang adalah nelayanlah yang mempertobatkan dia. Dan melalui Petrus, Siprianus yang bukan hanya seorang orator tapi seorang kaisar ulung, lalu menjadi percaya kepada Tuhan. Mari kita menjadi lebih rendah hati. Tuhan memberkati.